Halo teman-teman semua, jadi kenalin saya Aulia Rama Fadila dari PSKG Unmul 2017. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih prosedur BLS itu yang di dalamnya meliputi pemeriksaan vital sign, pemasangan infus dan masker oksigen, dan tata laksana dalam kegawat daruratan medis. Menjelaskan secara singkat, jadi semoga teman-teman mudah dalam memahaminya ya. Video ini sampai habis. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas 3 hal, yaitu prosedur pemeriksaan vital sign, prosedur pemasangan infus dan masker oksigen, dan tata laksana dalam mengatasi kegawat daruratan medis. Pada pemeriksaan vital sign, kita akan membahas pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan pernapasan, pengukuran tekanan darah, dan juga pemeriksaan suhu tubuh. Nah, kita masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan denyut nadi. Pada pemeriksaan ini, yang pertama dilakukan adalah menjelaskan prosedur kepada pasien, mencuci tangan, dan mengatur posisi pasien. Pada posisi ini, letakkan kedua lengan telentang di sisi tubuh pasien, lalu tentukan letak arteri atau denyut nadi yang akan dihitung. Setelah itu, periksa denyut nadi dengan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Setelah itu, tentukan frekuensi per menit dengan menggunakan stopwatch, tentukan keteraturan irama dan juga kekuatan denyutan. Lalu, catat hasilnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan pernapasan. Sama seperti prosedur sebelumnya, pada pemeriksaan ini juga harus dilakukan penjelasan kepada pasien apa yang akan kita lakukan. Lalu, mencuci tangan dan mengatur posisi pasien. Setelah itu, hitung frekuensi dan irama pernapasan, lalu catat hasilnya. Kita masuk ke pemeriksaan tekanan darah. Alat yang digunakan di sini adalah sfigmomanometer atau tensimeter dan stetoskop. Tidak lupa untuk menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan kepada pasien, mencuci tangan, dan mengatur posisi pasien. Posisi yang dimaksud adalah meletakkan lengan yang hendak diukur pada posisi terlentang dan buka lengan baju pasien. Selanjutnya adalah pasang manset pada lengan kanan atau kiri pasien sekitar 3 cm di atas fossa cubiti. Jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar ya. Lalu tentukan denyut nadi atau arteri radialis. Pompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba lagi. Pompa terus sampai manometer setinggi 20 mmHg lebih tinggi dari titik radialis tidak teraba. Setelah itu, letakkan diafragma stetoskop di atas nadi brachialis dan kempeskan balon udara manset secara perlahan dengan memutar skrup pada pompa udara berlawanan arah jarum jam. Lalu, catat tinggi air raksa pada saat pertama terdengar denyut kembali. Suara Korotkov 1 menunjukkan suara sistolik dan suara Korotkov 4 dan 5 menunjukkan suara diastolik. Seperti biasa, catat hasil secara keseluruhannya ya. Nah, pemeriksaan yang terakhir adalah pengukuran suhu tubuh. Pada pemeriksaan ini, alat yang digunakan adalah termometer. Prosedur yang pertama adalah menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien, mencuci tangan, dan mengatur posisi pasien. Setelah itu, tentukan letak pengukuran. Pada pemeriksaan suhu tubuh ini, bisa dilakukan pada oral, aksila, maupun pada rektal. Lalu, turunkan suhu pada termometer di bawah 34 sampai 35 derajat Celcius. Setelah itu, letakkan termometer di bagian tubuh yang sudah ditentukan. Setelah 3 sampai 10 menit, angkat termometer, baca, dan catat hasilnya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prosedur pemasangan infus dan prosedur pemasangan masker oksigen. Sama seperti prosedur sebelumnya, pemasangan infus ini juga didahului dengan menjelaskan prosedur apa yang akan dilakukan kepada pasien, lalu mencuci tangan dan menggunakan alat perlindungan diri dan menyiapkan alat serta mengatur posisi pasien. Setelah itu, bentangkan perlak atau alas di bawah bagian tubuh yang akan dipasang infus. Tusukkan selang infus ke tutup botol dan botol cairan digantungkan pada standar infus atau tiang infus. Lalu, buka tutup jarum dan alirkan cairan sampai keluar hingga udara tidak lagi dalam selang saluran infus. Selanjutnya, diklem dan jarum ditutup kembali. Selanjutnya, pasang turniket dan kencangkan pada bagian yang akan dilakukan penusukan. Setelah itu, dilakukan desinfeksi dengan alkohol. Tusukkan intravena kateter secara perlahan dengan lubang jarum menghadap ke atas.
Apabila berhasil, darah akan terlihat melalui indikator, lalu longgarkan turniket. Setelah itu, sambungkan intravena kateter dengan selang infus. Lihat kelancaran tetesan dengan membuka klem. Bila tetesan lancar, rekatkan dengan plaster untuk mengamankan selang infus dan mencegah selang lepas. Terakhir, atur tetesan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya adalah prosedur pemasangan masker oksigen. Yang pertama dilakukan adalah menjelaskan kepada pasien prosedur apa yang akan kita lakukan, mencuci tangan, dan menyiapkan alat. Selanjutnya adalah hubungkan masker oksigen dengan selang dan atur aliran oksigen sampai kecepatan 5-8 liter per menit. Setelah mengatur aliran oksigen, letakkan masker pada punggung tangan untuk mengecek aliran oksigen. Lalu, periksa bagian hidung pasien apakah ada luka atau tidak. Jika tidak, pasang masker oksigen pada hidung lalu fiksasikan. Masker oksigen ini difiksasikan dengan mengatur pengikat untuk menjaga kenyamanan pasien. Kanula diperiksa setiap 8 jam untuk melihat kecepatan aliran. Setelah itu, pertahankan buli-buli pelembab agar tetap terisi setiap saat, lalu periksa bagian hidung terhadap kerusakan mukosa ataupun kulit setiap 4-6 jam sekali. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu prosedur penanganan kegawat daruratan medis. Gawat daruratan medis biasanya diatasi dengan teknik ABC, yaitu airway, breathing, circulation, dan disertai dengan disability dan exposure. Nah, kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu airway. Pada teknik ini, kita harus memastikan jalan napas pasien tetap terbuka dan bersih yang memungkinkan pasien dapat bernafas. Seperti yang sudah ada pada slide, bisa dilakukan dengan cara memeriksa jalan napas dan membuka jalan napas pasien. Jadi, terdapat dua pilihan cara untuk membuka jalan nafas pasien, yaitu head tilt and chin lift dan jaw thrust maneuver. Untuk teknik head tilt and chin lift ini dilakukan dengan meletakkan tangan pada dahi korban, kemudian tekan dahi sedikit mengarah ke depan dengan telapak tangan penolong. Letakkan ujung jari lainnya di bawah bagian ujung tulang rahang korban, lalu tengadahkan kepala dan tahan serta tekan dahi korban secara bersamaan sampai kepala pasien atau korban pada posisi ekstensi. Untuk teknik jaw thrust maneuver adalah meletakkan kedua siku penolong sejajar dengan posisi korban, kemudian kedua tangan memegang sisi kepala korban, lalu penolong memegang kedua sisi rahang dan kedua tangan penolong menggerakkan rahang ke posisi depan secara perlahan. Akhirnya, pertahankan posisi mulut korban tetap terbuka. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik B atau breathing. Pada teknik B ini, kita harus memastikan korban tetap bernapas atau tidak. Kita harus memastikan jalan nafas bebas dari sumbatan karena benda asing dengan cara melihat pergerakan naik turunnya dada atau loop, mendengar bunyi nafas atau listen, dan merasakan hembus nafas atau feel. Setelah itu, berikan bantuan nafas. Seperti pada gambar, bantuan nafas ini dapat diberikan dengan dua cara, yaitu mulut ke mulut dan mulut ke hidung. Bantuan nafas diberikan sebanyak 2 kali, waktu tiap kali hembusan 1,5 hingga 2 detik. Untuk teknik circulation itu dilakukan dengan menilai sirkulasi darah korban dengan menilai denyut nadi arteri besar seperti arteri karotis dan juga arteri femorsalis. Seperti pada penjelasan di slide, apabila terdapat denyut nadi, maka berikan pernapasan sebanyak 2 kali. Dan apabila tidak terdapat denyut nadi, maka lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Letak posisi tangan pada saat kompresi dada terdapat pada gambar nomor 6. Dan untuk posisi penolong pada saat kompresi dada terdapat pada gambar nomor 7. Kemudian berikan 2 kali nafas buatan dan teruskan kompresi dada sebanyak 30 kali. Ulangi siklus ini sebanyak 5 kali dengan kecepatan kompresi 100 kali per menit. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya, teknik ABC ini disertai dengan teknik disability dan juga teknik exposure.
seperti pada gambar, teknik disability ini yaitu menilai tingkat kesadaran dengan metode AVPU. A untuk alert atau waspada, V untuk voice responsive atau respon suara, P untuk pain responsif atau adanya respon nyeri, dan U untuk unresponsif atau tidak ada respon sama sekali. Dan untuk teknik yang terakhir yaitu teknik exposure, yaitu kita harus melihat tanda-tanda trauma pada tubuh pasien atau korban berupa perdarahan ataupun ruam-ruam dengan membuka pakaian pasien. Tetapi harus tetap dijaga suhu tubuhnya untuk mencegah terjadinya hipotermi. Pembahasan mengenai kegawat daruratan dan basic life support ini mungkin cukup sampai di sini saja. Di sini saya sertakan sumber untuk teman-teman yang ingin mempelajari mengenai pembahasan kali ini lebih lanjut. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, bisa langsung ke email yang sudah saya sertakan di bawah ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton.